Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, kita berjumpa lagi di ibadah virtual secara online saat ini, di pagi hari ini. Kita bersyukur bahwa saat ini kita masih boleh diizinkan Tuhan untuk beribadah, kita boleh masih sehat, masih semangat untuk pagi hari ini. Dan tiba saatnya kita mau datang ke hadirat Tuhan, kita mau menyembah Dia, kita mau datang ke hadirat Tuhan. Biarlah kita mau bersyukur kepada Tuhan buat setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapak. Kita akan angkat satu pujian, ku nyanyi haleluya. Ku
boleh berkenan di hadapan Engkau ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya, amin. Kita mau lebih lagi untuk datang kepada Tuhan. Kita mau masuk ke hadirat Tuhan dengan hati bersyukur. kita terhimpit oleh masalah, tapi kita yakin dan percaya bahwa Allah sanggup menyelesaikan segala perkara yang kita hadapi saat ini. Benar
Saat ini tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita akan angkat satu pujian, Kau sangat kucinta. Bagi kasih
memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya ya Bapa, beri firman Tuhan itu boleh bertanam subur di dalam hati kami, dan biarlah Tuhan kami mau menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Saat ini Tuhan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom umat Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus yang sudah memelihara kita sejak awal bulan September, dan kita sudah masuk di akhir minggu di bulan September ini, minggu yang terakhir di bulan September, dan kita percaya bahwa kasih setia Tuhan senantiasa memelihara kita, dan Tuhan rindu agar kita sebagai umatnya, sebagai anak-anaknya, kita berdiri tegar dan melangkah maju dengan tegap sebagai anak-anak Tuhan yang menjadi tauladan yang baik, menjadi tauladan yang mulia bagi sesama saudara seiman, juga bagi semua orang. Itulah yang diinginkan, dirindukan Tuhan, agar kita memahami dan melaksanakannya. Mari bersama-sama kita membaca ayat mas kita di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih Engkau telah memelihara kami di sepanjang bulan September ini, dan kami telah memasuki minggu terakhir di bulan September, dan kami bersyukur Engkau masih memberi umur panjang, kesehatan, dan kesempatan untuk beribadah bersama keluarga dan saudara-saudara seiman. Terima kasih Bapa, dan kiranya Roh-Mu yang kudus menerangi hati dan pikiran kami, untuk kami dapat memahami ajaran-ajaran-Mu dan melakukannya dengan setia dan taat, penuh hormat dan kasih kepada-Mu. Terima kasih Bapa, urapilah hamba-Mu, urapilah seluruh umat-Mu dengan Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita telah membaca dalam surat 1 Timotius tadi, pasal 4 ayat 12, yang merupakan pesan khusus dari Rasul Paulus untuk muridnya, untuk Timotius yang masih muda. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius yang masih muda
agar jangan seorang pun di antara orang-orang di sekeliling Timotius merendahkan Timotius, tetapi Timotius harus menjadi teladan bagi orang-orang percaya di sekitarnya, bagi orang-orang percaya yang ada di wilayah kerjanya, dan tentu juga bagi semua orang. Timotius harus menyadari akan tanggung jawab yang besar ini, menjadi teladan bagi sesama orang-orang percaya dan juga menjadi teladan bagi semua orang pada umumnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi teladan itu harus menjadi gaya hidup kita sebagai anak Tuhan. Dimanapun kita berada sebagai anak Tuhan, kita harus membangun gaya hidup yang menjadi tauladan. Kemanapun kita, dimanapun kita berada, kapanpun waktunya, apapun situasinya, kita harus membangun gaya hidup yang tauladan. Karena hal itulah yang menjadi bukti iman percaya kita, bukti kasih kita, bukti hormat kita kepada Tuhan Allah Bapa kita di surga. Kalau kita menyatakan diri, aku ini orang percaya, aku ini umat Tuhan, buktikanlah keimananmu, buktikanlah kepercayaanmu, buktikanlah imanmu itu dalam gaya hidupmu. Jangan hanya ngomong aja, jangan hanya berucap saja aku anak Tuhan, jangan hanya membanggakan diri sebagai anak Tuhan, tapi berikanlah bukti bahwa gaya hidupmu itu melukiskan keimananmu, kasihmu, dan hormatmu kepada Tuhan Allah Bapa kita di surga. Jadi gaya hidup yang tauladan itu harus jadi bukti keimanan kita, bukti kasih dan hormat kita kepada Allah Bapa di surga. Di dalam Injil Matius 5 ayat 16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ini adalah ajaran Tuhan Yesus bagi para murid, termasuk bagi kita. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Tuhan mau agar terang cahaya Yesus itu terpancar melalui hidup kita dalam perbuatan kita. Harus terpancar di depan semua orang, orang percaya maupun orang yang tidak percaya, supaya mereka melihat perbuatan kita yang baik dan mereka akan memuliakan
Bapamu yang di surga. Jadi Tuhan ingatkan kita bahwa jati diri kita sebagai anak Tuhan haruslah diwujudkan, dibuktikan dengan memiliki gaya hidup yang tauladan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan berkenan apabila kita sebagai anak-anaknya ini tidak bersikap pasif, tetapi aktif mengamalkan segala hal yang baik. Kita dinanti-nantikan oleh Tuhan bukan sebagai anak-anak Tuhan yang pasif, yang tertutup, yang menyembunyikan diri, tetapi Tuhan mau agar kita menjadi anak-anak Tuhan yang aktif mengamalkan segala hal yang baik dalam perkataan kita, dalam tingkah laku kita, dalam kasih kita, dalam kesetiaan kita, dalam kesucian kita. Nah, dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dan dalam kesucianmu, itu harus menjadi amalan yang tauladan kepada saudara-saudaramu seiman dan kepada semua orang. Tuhan tidak mau kita pasif, tapi kita harus aktif mengamalkan segala yang baik dalam perkataan kita, segala yang baik dalam tingkah laku kita, segala yang baik dalam kasih kita, segala yang baik dalam kesetiaan kita, dalam kesucian kita. Mari bersama perjuangkan, karena itulah tanggung jawab kita yang dinanti-nantikan Tuhan muncul dalam hidup kita sebagai gaya hidup. Dan mari kita kerjakan tanggung jawab yang mulia ini sebagai anak-anak Tuhan yang memuliakan Bapa di surga. Inilah yang harus jadi fokus kita. Ini yang harus menjadi obsesi kita. Aku harus menjadi anak Tuhan yang bertanggung jawab untuk memuliakan Bapa surga dalam gaya hidupku. Ini yang menjadi semangat kita. Ini yang menjadi gelora hati kita. Dan percayalah, Anda tidak sendiri. Ada Roh Kudus Sang Penolong yang akan mengingatkan kita akan tanggung jawab ini, yang akan menolong kita, memberikan kekuatan bagi kita, melatih kita, memperlengkapi kita, dan senantiasa menguatkan kita semua. Karena itu, mulailah di akhir September ini kita berseru pada Tuhan, Tuhan, ini udah akhir September, aku mau bangkit menjadi anak-Mu yang mengembangkan tanggung jawabku, mengembangkan gaya hidup tauladan seperti yang Kau kehendaki, melakukan segala yang baik dalam perkataan, dalam tingkah laku,
dalam kasih, dalam kesetiaan, ya, dalam kesucian. Kita mau melakukan semua yang baik dalam bidang-bidang tersebut. Dan saya percaya banyak orang akan diberkati dan Bapa surga dimuliakan. Dan kita percaya Bapa berkenan kepada anak-anaknya yang demikian. Dan Bapa akan menarik banyak orang untuk datang kepadanya melalui Anda, melalui keteladanan hidupmu yang menjadi berkat bagi jiwa-jiwa. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Mari berdoa. Bersyukur kepadamu Bapa surga untuk kasih-Mu yang begitu besar. Engkau mengingatkan di pagi hari ini untuk kami semua sebagai anak-anak-Mu, kami mau memanggul tanggung jawab kami, yaitu dengan membangun gaya hidup tauladan bersama dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami dalam hubungan kami dengan sesama yang seiman maupun dengan yang tidak seiman, kami tetap terus bergelora untuk memberikan ketauladanan hidup dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan dan kesucian. Semuanya itu kami mau lakukan yang terbaik bersama Roh-Mu yang kudus. Terima kasih. Rindu kami adalah kiranya Bapa surga dimuliakan dan banyak jiwa diberkati Tuhan, dijamah Tuhan, ditarik oleh Tuhan untuk menerima kasih-Mu melalui ketauladanan hidup kami. Terima kasih Bapa surga. Di dalam nama-Mu yang kudus Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat GBT Krisis Pelepas Cabang Sukun yang terkasih, bagi jemaat yang rindu untuk tetap menabur, kami sungguh menghargai pemberian jemaat dalam membantu kebutuhan pelayanan yang besar di tempat ini. Untuk persembahan persepuluhan, kolekte 1, kolekte 2, dan renovasi atau jenis persembahan yang lain bisa dibawa ke gereja setiap hari dengan cara masing-masing persembahan dimasukkan ke dalam amplop dan masing-masing amplop ditulisi jenis persembahan seperti tersebut di atas. Lalu, masukkan ke kotak persembahan yang sudah disediakan di gereja. Selamat ulang tahun kepada Bapak Willem Ari Johannes dan Saudari Siti Rusminingsih. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Amsal 3 ayat 2. Gembala sidang, pengurus gereja, serta seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Bantuan doa untuk pemulihan kesehatan dan lanjut usia. Ibu Maryam, Ibu Satunah, Ibu Junaidi, Ibu Markus, Bapak Alfius Ali Pamuji, Ibu Sumarlin, Bapak Sutikno, Ibu Tamin, Ibu Rahel, Ibu Tris, Bapak Sukadi, dan Bapak William beserta istri. Haleluya, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit di rumah. Tuhan, jamah oleh bilur Yesus, jamah oleh bilur-Mu dan sembuhkanlah mereka semua dari segala sakit penyakit mereka. Kuasa bilur Yesus memberikan kesehatan. Terima kasih Bapa, juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang lanjut usia,
yang segala gerakannya sudah serba terbatas. Oh Tuhan, kiranya Engkau melawat mereka semua oleh Roh-Mu yang kudus. Berikanlah sukacita di hati mereka, pengharapan yang besar untuk selalu memandang kepada-Mu dengan penuh iman, dengan penuh harap, dengan penuh kasih. Karena Engkaulah sumber kekuatan bagi mereka semua. Engkau sumber damai sejahtera. Engkau sumber penghiburan bagi saudara-saudara kami yang lanjut usia. Tuhan, berikan semangat yang baru bagi mereka untuk terus mengabdi kepada-Mu dan berdoa bagi kami yang muda-muda serta terus menjadi tauladan bagi kami yang masih muda. Berkatilah para lanjut usia dan kasih sayang-Mu memeluk mereka selalu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, puji Tuhan, Tuhan sudah menolong kita dari awal ibadah dan kita akan menerima doa berkat. Mari berdoa. Terima kasih Bapa Surga atas pertolongan Roh-Mu yang kudus dalam ibadah kami sejak awal hingga pertengahan dan sampai akhir. Engkau telah menolong kami. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa bagi seluruh pelayan Tuhan yang sudah melayani Tuhan dan melayani jemaat di pagi hari ini. Tuhan memberkati mereka semua. Berdoa juga bagi saudara-saudara yang berulang tahun di pekan ini. Tuhan memberkati dengan kesehatan yang prima. Apa yang dicita-citakan dipenuhi dengan segala kebaikan Tuhan. Aku berdoa juga bagi jemaat-Mu yang telah berkurban, baik itu korban persepuluhan, kurban syukur, kurban tantangan yang lainnya. Kiranya Tuhan memberkati berlimpah seperti yang Kau janjikan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi, wakilnya dan para menteri, TNI dan Polri, seluruh para medis. Tuhan memberkati dengan hikmat-Mu. Tuhan menjaga mereka dengan pasukan malaikat-Mu. Biarlah perjuangan mereka sekalian menjadi berkat bagi bangsa yang besar ini. Hamba berdoa bagi seluruh rakyat Indonesia. Tuhan mengasihi, Tuhan membela, Tuhan memberkati. Hamba juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, para profesional dan pengusaha yang tergabung dalam Berkat Malang Gemakasih. Tuhan memberkati mereka dengan hikmat-Mu yang luar biasa.
Tuhan memberkati dengan kesehatan yang prima. Tuhan menjagai, melindungi mereka dengan pasukan malaikat-Mu. Bimbingan Roh-Mu yang kudus menolong mereka semua dalam mengemban amanat pelayanan yang mulia, yang berguna bagi gereja, hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan, dan seluruh masyarakat di Kota Malang ini. Biarlah Tuhan pakai mereka menjadi mitra dari pemerintah Kota Malang. Terima kasih Bapa Surga. Dan saat ini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya berkat yang berkelimpahan dari Bapa Surga tercurah dalam hidupmu. Kasih karunia dari Sang Kristus memberi kemampuan bagimu untuk hidup taat setia, penuh hormat dan kasih kepada Bapa Surga. Dan jadilah gereja Tuhan yang misioner. Damai sejahtera, bersyukur Tuhan, Roh Kudus senantiasa menyegarkan iman dan pengharapan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita sebagai gereja Tuhan yang dimuliakan dalam kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati dan sampai jumpa. Haleluya. Kiranya